Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat pionir, kita akan update lagi hari ini tentang satu harga. Kemudian nanti ada info terbaru di aplikasi Pi Network. Saya akan bacakan seperti apa informasinya tentang .pi domain. Oke, langsung aja ya. Pertama-tama di sini dari aplikasi get.io nampaknya Picoin berada di posisi nomor 1 kembali dalam market cap yang ada di aplikasi get.io meskipun harganya turun 0,51% ya sejak tadi jam 7. Harganya sekarang berada di 17.024 rupiah ya. Ini terus turun menjadi 16.900 sekarang. Kita cek di sini ya. Peringkat menurut cap di sini 24. Tertinggi 24 jam terakhir 1,1 dolar, terendahnya 0,8, berarti sempat menyentuh di harga di bawah 1 dolar ya, di 0,85. Volumenya 355, aliran masuk uang 24 jam terakhir 236. Nilai saat ini 6,89 miliar. Oke, itu dari aplikasi Bitget. Buat kalian yang mau daftar, silahkan cek link deskripsi dan cek juga kode undangannya aplikasi Bitget di deskripsi. Selanjutnya kita ke aplikasi Bitget. Oke, ini kita sudah di aplikasi Bitget ya. Di sini turun 2,19%, berada di 16.964 di 0,02. Kita cek ya. Harga tertingginya di 1,1655, harga terendahnya 24 jam terakhir di 0,8. Volumenya 248,78. Kemudian ini ya, ada info terbaru yang nanti saya juga jelaskan. Perputaran 24 jam 247,38. Kita cek di sini dari harga terendah 0,86 ya. Ini langsung naik kembali ke atas. Pump, kemudian ini ada penekanan lagi. Dan sekarang candlenya 4 jam terakhir menunjukkan naik. Ini kita lihat hari ini naik 3,9% di bawah ya. 7 hari terakhir minus 29,31, 30 hari terakhir naik plus 17,57. Oke, selanjutnya di aplikasi Coin Market Cap. Nah, ini dia di Coin Market Cap. Kita lihat urutannya sekarang berada turun lagi ya di 21. Di sini turun 2,08, harga saat ini 16.900 dengan cap pasar 110,66 triliun. Ya, kita lihat di sini ya, turun 2,41%. Dalam dolarnya dalam rupiahnya. Untuk Bitcoinnya turun 1,64% ya dalam 24 jam terakhir. Oke, kita lihat ke bawah, 24 jam terakhir turun 2,28, 7 hari terakhir 31,45%, 30 hari terakhir 39,77, 90 hari terakhir turun 39,59. Untuk harga terendahnya sempat berada di 14.242,50. Kemudian harga tertingginya di 18.681,41. Cap pasarnya 115,26 triliun. Kapitalisasi pasar yang sepenuhnya 1,70 triliun. Kemudian volume global, volume 24 jam terakhir 15,86 triliun. Peredaran supply turun lagi ya. Kemarin 82,82, sekarang tinggal 6,79. Semakin turun supply-nya. Untuk peringkatnya, nah naik lagi nih, berada di 20, tadi 21 ya, sekarang naik lagi 20. Dominasi pasarnya 25%. Harga tertingginya 49,27,65, harga terendahnya 10,16. Dapatkan terkunci. Oke, Bitmart. Kita cek di sini ya.
Siap-siap sobat, sekarang pembalikan arah tren up. Terbang tinggi menembus mega-mega mendung. Tapi jangan mengharap dan berhayal harga GCV 314,159 yang itu ya, berpikir wajar dan realistis aja, bray. Iya sih, kalau di market masih jauh ya. Kalau di 314 kayaknya masih jauh. Oke, selanjutnya di sini Pi, namanya juga airdrop. Migrasi pertama dibagikan sebagai bukti mereka membayar harga naik. Mereka mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari kenaikan harga tersebut sampai harga serendah-rendahnya. Migrasi kedua biasanya dibagikan setelah harga jauh di bawah. Jangan berpikir mereka membuat proyek untuk membantu rakyat kecil. Mereka tidak kenal kita siapa, kondisi, bagaimana. Mereka hanya melihat di mana potensi bisa menghasilkan cuan. Di dunia seperti ini tidak ada yang namanya gratis. Masing-masing mencari untung semakin besar. Janji yang akan didapat semakin besar pula potensi. Siapa sih yang nggak mau uang banyak, masih mencari profit di koin meme? Oke, selanjutnya di sini komentar dari berikutnya ya. Pi, kita para pionir selalu mendengar harga Pi akan mahal, punya 10 Pi bisa buat hidup 30 tahun. GCV 134 ini kebalik kayaknya ya, 314 ya. Ini kok 134,159 katanya buat beli mobil Fortuner aja 0,01 Pi, ternyata semuanya dusta. Harganya asli cuma gocap, buat beli bebek aja nggak dapat boro-boro dapat mobil. Oke, itu ya beberapa komentar yang nampaknya 2 pesimis, 3 agak optimis, namun kalau nyetu ke 314 pesimis juga. Oke, kita cek sekarang di aplikasi Pi Coin-nya. Nah, ini yang saya maksud ya, info terbaru di dashboard aplikasi Pi Network. Learn more about the .pi domain action. Oke, kita tinggal klik learn more di sini ya. Kita pelajari lebih lanjut. Sini saya akan membacakan dan saya akan terjemahkan dulu biar lebih mudah dipahami. Lelang domain Pi merupakan langkah maju dalam memperluas ekosistem Pi dengan partisipasi kuat dari para pelopor bisnis dan pengembang. Sebagai utilitas tingkat platform, lelang domain memanfaatkan sumber daya kolektif komunitas Pi dan konektivitas eksternal open network untuk lebih jauh meningkatkan peran Pi dalam perdagangan dunia nyata dan interaksi digital. Oke, lanjut. Dengan lebih dari 100.000 tawaran yang diajukan dalam waktu kurang dari seminggu. 100.000. Lelang tersebut mendorong keterlibatan nyata dan memperkuat peran Pi sebagai mata uang fungsional yang didukung utilitas untuk semua pelopor. Permintaan untuk domain .pi menyoroti ekosistem aplikasi bisnis dan layanan daring yang didukung Pi yang terus berkembang. Semuanya memanfaatkan kepemilikan domain berbasis blockchain untuk pencitraan merek, aksesibilitas, dan perdagangan. Berikut ini beberapa statistik kunci sejauh ini ketika hanya pionir di mainnet yang dapat mengajukan tawaran. Lebih dari 200.000 tawaran diajukan, lebih dari 40.000 penawaran unik, lebih dari 95.000 domain dengan tawaran aktif, lebih dari 2,9 juta Pi dalam tawaran aktif di lelang, dan penawaran tertinggi saat ini 30.000 Pi. Baca pengumuman Pi Day untuk detail lebih lanjut tentang domain Pi. Di blog ini, Pi merilis dokumen kebijakan lelang domain baru serta jawaban atas beberapa pertanyaan umum dari komunitas dan mengklarifikasi aturan bagi pionir dan bisnis untuk berpartisipasi yang memungkinkan memerlukan detail tambahan. Kebijakan dan pengungkapan penerbitan nama domain lelang. Baca kebijakan dan pengungkapan. Oke.
Selengkapnya untuk informasi resmi tentang kepatuhan merek dagang, hak, dan banyak lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan ya. Kita cek aja. Oke, tidak terlalu banyak, saya baca aja. Yang pertama, lumayan juga ya. Banyak juga nih pertanyaannya. Pertanyaan yang sering diajukan, penggunaan umum fungsionalitas bagaimana domain.py dibandingkan dengan domain situs web tradisional web. Domain.py berfungsi serupa dengan domain tradisional, bertindak sebagai pengenal digital unik dalam ekosistem Py. Domain ini memungkinkan bisnis, aplikasi, dan individu untuk membangun identitas daring atau etalase toko digital yang jelas dalam jaringan sosial Web3, dan akuisisi, transfer, dan sebagian operasinya sangat bergantung pada blockchain Py. Apakah domain.py akan berfungsi di luar Py browser? Ekstensi .py dari domain Py akan berfungsi di dalam Py browser, dan dompet serta browser lain dapat terintegrasi dengan fitur ini seiring waktu. Mirip dengan cara kerja domain kripto lainnya, untuk kapabilitas dengan browser lama seperti Chrome dan Safari, semua domain.py juga akan berfungsi melalui ekosistem pynet.com. Jadi jika domain Anda dalam joy.py di browser atau layanan pihak ketiga yang kompatibel, orang juga dapat menemukan Anda sebagai joy.pynet.com melalui browser apapun. Tidak ada jaminan atau janji bahwa domain.py akan diadopsi oleh browser lama. Bisakah saya menawar nama pengguna saya sebagai domain? Ya, jika tersedia. Kemana hasil penjualan domain tersebut? Semua Py yang diterima dari penjualan domain.py akan digunakan untuk mendukung ekosistem Py, termasuk program dan acara pengembang. Reservasi domain untuk aplikasi Pynet. Dapatkah pengembang yang telah membuat aplikasi Py memesan domain? Aplikasi komunitas Py yang telah mematuhi pedoman pencatuman ekosistem dan menyelesaikan migrasi Pynet sebelum 28 Mei 2025 dapat mengamankan domain mereka tanpa penawaran dengan persyaratan dan batasan tertentu. Baca blog tentang topik ini untuk mempelajari lebih lanjut. Proses penawaran dan lelang. Bisakah saya mengajukan penawaran untuk beberapa domain sekaligus? Ya, Anda dapat mengajukan penawaran untuk beberapa domain sekaligus. Dapatkah saya membatalkan atau mengubah tawaran saya setelah mengajukan? Ya, tentu. Untuk pionir, jika Anda mengajukan tawaran menggunakan fitur saldo yang dapat diklaim, Anda dapat menariknya kapan saja sebelum lelang berakhir. Namun jika Anda mengajukan tawaran melalui pembayaran standar melalui alamat dompet multiplex karena Anda belum menjadi pionir, misalnya dari bursa, pengembalian dana akan diproses setelah lelang berakhir pada tanggal 28 Juni 2025. Apa yang terjadi jika seorang mengajukan penawaran di menit-menit terakhir? Semua lelang dijadwalkan berakhir pada tanggal 28 Juni 2025. Namun jika penawaran baru mengajukan atau penawaran diturunkan atau dihapus pada domain dalam 24 menit terakhir dari jendela lelang domain tersebut, lelang tersebut akan diperpanjang secara otomatis selama 24 jam. Peraturan lelang termasuk peraturan ini dapat diubah oleh perusahaan atas kebijakan sendiri. Oke, silakan kalian cek sendiri dan baca untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.